Bismillahirrahmanirrahim. Wala tad'u min dunillahi ma la yanfa'uka wa la yadurruka. Fa in fa'alta fa innaka idzan minadh dhalimin. Ngantuk dulu ya. Ben diluk-diluk ngono ngantuk ya. Alhamdulillah. Ini hari keberapa puasa ini? Hari ke-5. Kok dihitung terus Pak Burman? Dihitung. Ya kebetulan aja hafal. Kayaknya ditandai itu tanggalnya itu. Ini mudik kapan ini, sebentar lagi ini itu ya. Kamu jangan mengikuti sesuatu. Saya nganggap min dunillah ini sesuatu aja ya selain Allah. Apapun lah. Ayo kita luaskan maknanya sebagai apapun. Apapun artinya ya kalau zaman dulu patung, berhala, dewa-dewanya orang Arab saat itu. Tapi kalau kita sekarang kan meski tidak dalam bentuk patung kan banyak juga yang kita itu sangat tergantung kepadanya. Apa misalnya? HP. Berhalanya orang sekarang itu HP. Itu besar, kecil, tua, muda, laki, perempuan, desa, kota, pejabat, rakyat, bayi, HP semua yang disembah tuh. Sampai sholat itu loh bawa HP. Iya, salam itu langsung ditengok HP. Bangun yang ditengok HP. Mau tidur yang ditengok HP. Makan itu loh nggak bisa ninggal HP. Ya Allah, tidak ada dalam sejarah manusia sampai hari ini, ya sejak dulu orang segandrung itu sama sesuatu itu kecuali saat ini. Zamannya Abu Jahal, Abu Lahab itu meskipun punya patung, punya berhala yang nggak tiap hari dikunjungi, bro. Iya ya, mungkin waktu-waktu ritual, waktu-waktu mau butuh akan pergi. Ya itu aja, terutama kalau mau hajat gitu ya. Nah ini HP ini ada manfaat di dalamnya, tapi lebih banyak dipakai untuk mudarat. Sekarang kalau nggak percaya ya. Sampean misalnya HP-an mulai pagi sampai sore. Berapa jam atau menit yang benar-benar untuk menghubungi sesuatu yang benar-benar penting? Ya kan? Ada orang tiba-tiba sama tanya, gimana? Nggak ada apa-apa padahal. Sebenarnya nggak penting juga itu. Akhirnya ngobrol, ngalur gitu. Ada orang bikin status lagi makan di apa, di komen. Lah ngapain? Ya kan? Jadi padahal ini tadi, ya memang ada manfaat, tapi coba bandingkan. Misalnya di dalam HP itu ada sekian aplikasi. Sampean yang benar-benar sama pakai tiap hari apa sih pertama? Hah? Marketplace, Gus. Dua toh? Marketplace. Marketplace. Karena Pak Jo jualan mobil di situ. Iya. Atau WA. Lah anak muda itu Instagram maupun apalagi TikTok, YouTube. Ya ada sih sebenarnya juga di antara mereka yang dipakai untuk bisnis atau cari maisha, tapi hampir mayoritas ya hanya sekedar hiburan. Hiburan, pacaran, stalking-stalkingan,
Ini sudah menjadi Tuhan. Sudah menjadi Tuhan. Jadi jangan disempitkan ayat ini, mala yang fa'uka wala yadurruka. Itu loh, tidak bisa memberi mundorot kamu. Ya ada manfaat tapi sangat sedikit untuk benar-benar kamu lalu menghabiskan seluruh waktu hidup untuk itu. Sampai orang-orang sekarang itu anak-anak itu lebih baik kehilangan orang tua daripada kehilangan HP. Lebih baik nggak melihat orang tua daripada nggak melihat HP-nya. Segitunya ya manusia itu. Iya, benar-benar Tuhan HP sekarang. Hawa nafsunya itu karena terakomodir semua oleh HP. Coba lihat ya. Hawa nafsu makan. Di situ ada gogo yang bawahnya itu kan. Ya kan? Food itu loh. Wah, yang dicari promo ya. Iya, kesana kemari nyari promo untuk makan, padahal sebenarnya nggak butuh makan. Dari sisi food itu tadi makanan. Sisi fashion. Fashion mulai dari pakaian, kendaraan, perumahan, gadget itu kan fashion tuh. Oh, di situ juga gitu bawahnya. Kalau tadi ada yang marketplace kan untuk jual. Nah, yang kadang yang hanya untuk sekedar nyari untuk kesenangan ya banyak. Makanan juga begitu. Ya kan? Jadi fashion. Terus kemudian fun. Musik, film, lucu-lucuan, reel-reel atau konten-konten yang hiburan mulai dari fun, ono lagi, nafsu terpenuhi lagi. Kemudian fame, baik kekuasaan maupun keterkenalan, juga gitu. Apalagi kalau sudah FYP, apa gimana itu? Kan viral. Tujuannya wis itu, wes. Sampai saking hanya untuk viral, kontennya macam-macam hal-hal yang nggak pantas. Coba tuh lihat. Perempuan joget-joget menunjukkan auratnya. Guru yang berjilbab pun dibuka-buka hanya untuk ya Allah, naudzubillah min dzalik. Fame, lalu fortune, terakhir fortune, kekayaan. Semua terakomodir di situ, makanya kemudian dia menjadi Tuhan. Bahkan sambian itu ya dulur ya, ngantuk yuk, dah bangun, oke. Sambian itu diminta untuk curhat, diminta untuk berdoa, mengadukan segala persoalan itu kepada Allah, bukan kepada wall atau media sampean nulis. Aduh, kuning sekali aku, masalahku banyak sekali, jadikan status. Zaman itu ngeluh sama siapa? Pangeranmu itu loh, kok ganti enggak? Ya Allah. Nih, Allah itu loh ada nunggu sampean di tengah malam yang sunyi dalam sujud-sujud panjang. Iya, coba itu dalam surat As-Sajdah itu. Kan jelas itu. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Orang beriman itu tata jafa junubuhum anil madhaji'i, jauh rusuk mereka dari pembaringan karena yaitu curhat, curcol kepada siapa? Ya Sang Maha Pemberi solusi. Gitu lah. Makanya malah yang fauka wala yadurruka. Sampean misalnya ya, sekarang gampangannya aja. Sampean sakit gitu ya. Lalu selfie lah, sakit itu sekarang bisa selfie. Sakit itu bisa selfie. Mohon doanya ya. Saman pikir orang-orang yang saman itu doakan sampean. Enggak. Ya bikin status terus apa ini? Naruh di situ GWS. Tulisannya disingkat GWS gitu. Tahu singkatan GWS? Get well soon. Cepat sembuh ya.
Ya hanya nulis, dia nggak benar-benar doakan kepada Allah. Seneng kalau nanti banyak yang komen karena posting foto dan lain sebagainya. Sampean itu punya Tuhan, dulur, punya Tuhan. Makanya ayat ini mengajari kita untuk tidak menuhankan hal lain kecuali Allah. Kita butuh HP, oke. Untuk menunjang komunikasi kita, alhamdulillah bisa dimudahkan. Ya pakai sebatas itu. Kita butuh HP untuk jualan, alhamdulillah. Pakai untuk itu, ya. Kita butuh apa lagi? Aplikasi-aplikasi untuk dakwah, untuk belajar, pakai untuk itu. Kita butuh HP untuk mencari informasi-informasi tentang ilmu pengetahuan, tentang diskusi keagamaan, pakai untuk itu. Tidak apa-apa, banyak memang manfaatnya itu. Hal-hal yang sifatnya destruktif, hal-hal yang sifatnya yadurruka, yang mudarat, hindari. Gitu lah. Silakan pakai HP untuk membaca artikel-artikel tentang kebaikan, tulisan-tulisan yang menguatkan keimanan, HP bagus. Ya. Nah, yang tidak, hal-hal yang tidak penting itu loh hindari. Yang membawa kepada kepuasan nafsu tadi loh. Yang mulai dari food, fun, fashion, fame, fortune. Hal-hal yang nggak jelas itu, yang menjauhkan kita dari Allah. Ya. Karena itu nanti kalau nggak kita benar-benar hindari, itu akan menjadi Tuhan-Tuhan tandingan. Akan menjadi Tuhan-Tuhan yang kita perturutkan. Karena manusia memang cenderung mempertuhankan hawa nafsu. Gitu loh. Orang-orang yang mempertuhankan hawa nafsu. Coba dibuka di surat Al-Furqan. Kemudian Al-Ajasiyah. Ya. Pertama Al-Furqan dulu. Ayat 43. Ayat 43. Ya Gus. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Sudahkah engkau Muhammad melihat orang yang menjadikan keinginannya sebagai Tuhannya? Apakah engkau akan menjadi pelindungnya? Shadaqallahul adzim. Sekarang Al-Ajasiyah ayat 23. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Maka pernahkah kamu melihat orang yang menjadikan hawa nafsunya sebagai Tuhannya dan Allah membiarkannya sesat dengan sepengetahuannya, dan Allah telah mengunci pendengaran dan hatinya serta meletakkan tutup atas penglihatannya, maka siapakah yang mampu memberinya petunjuk selain Allah atau membiarkannya sesat? Mengapa kamu tidak mengambil pelajaran? Shadaqallahul adzim. Jadi jelas di situ ya. Orang yang bertuhan. Jadi apapun yang biasanya sekarang itu mampu mengakomodir secara bebas keinginan nafsu itu diikuti. Sekarang itu tadi. Dari semua keinginan nafsu terkait dengan 5F tadi itu, HP menyediakan semua. Makanya hati-hati ya, jangan sampai kita menuhankan selain Allah hanya karena itu. Manfaatnya ambil, silakan. Tapi hal yang mudarat tinggalkan supaya tidak cenderung ke sana. Ya. Karena apa? Wa fa in fa'alta fa innaka idzam minadh dhalimin, karena kalau kamu demikian, maka kamu akan sangat rugi menjadi orang-orang yang zalim. Wa yamsaskallahu bidurrin fala kashifa lahu illa huwa. Karena siapa yang bisa memberikan mudarat atau bahaya itu hanya Allah. Dan kalau itu sudah ditimpakan kepada seseorang, tidak ada yang bisa menghilangkan. Tidak ada. Ya, hati-hati kita yuk. Benar-benar dikasih sehat, bersyukur. Kenapa? Karena kalau sudah dicabut rasa sehat itu, nggak ada yang bisa. Sekarang manusia dikasih kanker kan nggak ada yang bisa nyembuhin sekarang. Nggak ada.
Gitu loh. Ya kan? Kasih kanker ya nggak ada yang bisa ngilangin. Nggak ada. Sekarang penyakit kayak epilepsi itu aja nggak bisa sembuh kok. Nggak ada obat epilepsi itu. Jadi itu nggak bisa. Kalau sudah Allah memberi satu mudorot, nggak ada yang bisa. Ada orang di muka bumi ini nggak pernah sakit? Nggak ada. Sebagus apapun mereka mencoba untuk menjaga kesehatan, ya tetap ketemu sakit. Dan tidak ada yang bisa menghilangkan itu kecuali Allah sendiri. Demikian pula wa iyyuridka bi khairin fala radda li fadlihi. Kalau Allah sudah ingin memberi satu karunia, satu kebaikan, baik. Ini jangan hanya diartikan rezeki ya. Baik dalam tentang ketenangan hati, tentang kebahagiaan, kesuksesan, keimanan sekalipun. Kalau Allah sudah mau ngasih ya kasih, nggak ada yang bisa menghalangi atau menolaknya. Karunia Allah itu. Ya, jadi kalau Allah sudah menakdirkan seorang ya dia tidak bisa ditolak. Yusuf itu adalah budak yang dijual karena ditemukan di dalam sumur. Budak itulah. Kalau Allah sudah setelah jadi budak jadi narapidana lagi, ya kan? Di penjara tuh. Udah budak, tapi oleh Allah kemudian diangkat, memang sudah ada garis sejarahnya menjadi seorang raja di Mesir. Gitu. Sama, jadi Daud kan juga bukan siapa-siapa, nobody. Bukan dari kalangan bangsawan, bukan dari kalangan agamawan, ya biasa, rakyat biasa. Tapi kalau Allah sudah berkehendak untuk menjadikan dia seorang raja di masa itu, King David istilahnya sekarang, ya sudah, Allah tetap akan jadi. Gitu. Nah, demikian pula kalau Allah sudah berkehendak kejatuhan seseorang dari kekuasaannya, sebesar kekuasaan Namrud pun ya hancur, sebesar kekuasaan Fir'aun pun ya hancur, sebesar kekuasaan Persia pun ya tetap hancur. Ya. Itu selalu. Makanya Allah yusibu bihi man yasha'u min ibadihi. Allah itu kalau sudah memberikan kebaikan kepada siapapun, juga mengendaki itu akan diberikan kepada siapapun yang dikehendaki. Wa huwal ghafurur rahim, dan dialah pemberi pengampun lagi maha penyayang. Jadi kalau Allah misalnya nunduk seseorang untuk menjadi mujadidnya itu misalnya ya, penerus Nabi Muhammad SAW, al-ulama warasatul anbiya, dari kalangan yang tidak terkenal, so what? Mau apa? Nah ini juga, kalau ternyata manusia ini kan sedang nunggu-nunggu nih, orang-orang Syiah nunggu katanya ada imam ke-12, orang-orang Yahudi juga menunggu Sang Mesias, orang-orang Nasrani juga menunggu datangnya Juru Selamat, orang-orang Jawa nunggu namanya Satrio Paningit, gitu kan? Orang-orang Islam juga nunggu seorang mujadid akhir zaman. Lah kalau ternyata, gitu ya, yang mereka tunggu-tunggu itu adalah sosok yang kemudian dipilih Allah dari kalangan orang yang tidak masuk kriteria masyarakat umum, ya bukan orang yang terkenal, bukan orang yang disanjung-sanjung umat saat ini. Dia adalah dari kalangan manusia biasa, masyarakat biasa, yang juga tidak terlalu alim banget dari sisi agama manapun, kelompok manapun dalam Islam. Mau apa kita? Itu kan hak Allah. Kan hak Allah. Kenapa kita membatasi Allah bahwa nanti itu pasti dari orang yang wow, hidungnya memancung. Siapa kamu dan saya ini? Kok membatasi Allah ini? Kalau Allah misalnya menunjuk dari seorang penggembala di desa yang terpelosok, mau apa? Mau apa kita? Karena kalau kita membatasi skup karunia-Nya Allah, kita akan terjerumus kepada pengingkaran seperti kaum-kaum terdahulu. Hai Nuh, hai Soleh, hai Syu'aib.
Kami dulu memang kamu itu marjuan istilahnya. Marjuan min qabl. Kami memang sangat berharap datangnya orang yang akan memimpin kami sebelum ini. Masa yang datang kayak kamu gini? Aradiluna badiyar ra'i katanya. Orang-orang rendahan yang kurang akal ini. Yang enggak turunan siapa juga sanatnya ilmunya enggak jelas. Nah, itu karena itu tadi. Wong rahmat Allah itu terserah Allah. Terserah Allah. Maka fala radda li fadlihi. Tidak ada yang boleh atau berhak atau bisa untuk menolak karunia-Nya Allah. Termasuk dalam hal itu. Makanya kita juga harus meluaskan pandangan nih. Jangan menyempitkan, oh pasti orang yang Allah kok dibatas-batasi gitu. Wanang gawe tinggal gawe. Terserah Allah ya. Qul ya ayyuhan nasu qad ja'akumul haqqu min rabbikum. Maka ketika Allah sudah katakan Muhammad, wahai manusia telah datang kebenaran kepadamu. Saat itu Nabi Muhammad membawa kebenaran, tapi manusia nggak suka. Kenapa? Karena Nabi Muhammad nggak sesuai kriteria mereka. Al-Ummi, nggak bisa baca tulis, juga bukan keturunan bangsawan, juga bukan orang yang nuntut ilmu kemana-mana, ahli alim, lulusan pondok, enggak. Hanya seorang penggembala yang jujur, pedagang yang amanah, Nabi Muhammad. Ditunjuk Allah, karena Allah tidak melihat dari suwarikum ajma wa orang-orang yang dilihat tentang jasamnya, jisimnya itu enggak. Tapi karena memang ada nur di dalam Rasulullah Muhammad SAW yang sudah ditunjuk Allah. Faman ihtada fa innama yahtadi li nafsihi. Maka siapa yang mendapat petunjuk, maka petunjuk itu untuk dirinya sendiri. Dari sekian banyak orang, ternyata Abu Bakar ditakdir Allah iman. Ya, untung untuk Abu Bakar sendiri. Dari sekian yang memusuhi, golongan Abu Jahal, Abu Lahab, Umar, Khalid, ternyata Allah memberikan kebenaran kepada Khalid bin Walid, Umar. Sementara Abu Jahal tidak diberi, Abu Lahab tidak diberi, itu urusan Allah sendiri. Ini makanya wa man dhalla fa innama yadhillu 'alaiha. Kata Nabi Muhammad diperintah Allah untuk bilang wa ma ana 'alaikum biwakil. Aku bukan pemelihara kalian. Aminu aw la tu'minu dalam surat Al-Isra itu. Kamu mau iman atau enggak terserah kamu, manfaatnya untuk kalian sendiri. Wattabi' ma yuha ilaika wasbir hatta yahkumallahu wa huwa khairul hakimin. Maka sudahlah Muhammad, ikuti saja apa yang diwahyukan kepadamu. Sabarlah. Sabarlah sampai datangnya keputusan Allah, karena Allah sebaik-baik pembuat keputusan. Sampai Anda saya kalau mau ikut Rasulullah ya diperintah sabar, wes. Ngikuti saja apa yang diwahyukan oleh Allah kepada Nabi Muhammad yang sekarang diwariskan kita dalam Al-Quran hadis ini. Pahit, manis, enteng, berat, sesuai nafsu atau enggak, ikut saja ajaran ini, wes. Istilah bila pasrah bongkoan. Itu namanya hanifam musliman. Serah diri, tur patuh, tunduk, taat. Pun, sekian aja. Silakan mengernyipkan mata. Jadi, wes. Ayo, sudah. Silakan, kalau ada yang mau ditanyakan, terutama yang kameranya tutup semua ini, ayo. Udah? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Ya, mengenai ayat ini memang ya sekali lagi Gus, ini saya terima kasih nih mengingat ya, karena gadget itu bagaimanapun dampaknya memang kuat sekali, jadi kontrolnya memang ada di dalam diri kita sendiri untuk bisa memilah dan memilih. Namun ingin saya tanyakan berkaitan dengan ini, untuk tidak sampai terjadi dosa jariyah. Profilnya di HP khususnya untuk para wanita, karena bagaimanapun wanita itu adalah aurat ya Gus ya. Apakah
lebih baik profil itu tidak menampakkan foto diri dan bentuknya yang lain aja gitu, yang pertama ya Gus ya. Nah yang kedua, ini mungkin pertanyaan ini tidak ada kaitannya dengan ayat ini, namun ya mungkin sedikit aneh atau lucu yang ingin saya tanyakan. Namun apapun, sekecil apapun, yang ingin sampai adalah satu bentuk kendoliman diri kita ataupun orang lain. Ini berkaitan dengan lingkungan Gus ya. Ini rata-rata banyak kan orang yang memelihara kucing atau binatang yang lain gitu Gus. Nah, namun yang terjadi itu acap kali, harusnya pagi-pagi, maaf ini kalau bagi yang mencintai binatang, pagi-pagi seharusnya kita tuh membuka pintu menghirup udara segar dan bersih. Namun yang kita hirup udara tiap hari adalah bau kotoran Gus ya, kotoran kucing, kotoran anjing. Nah, apa yang harusnya kita lakukan, karena boleh dibilang tiap hari itu selalu muncul di teras, di halaman, yang kadang-kadang membuat kita pun juga jengkel, kesal, karena setiap hari menyiramnya, membuangnya, menyapunya. Karena pernah kejadian yang saya alami sendiri di lingkungan saya, ini ekstrim sekali. Hal tersebut terjadi, membuahkan kejengkelan buat di lingkungan itu, karena begitu banyaknya kucing yang dia miliki dan dibiarkan begitu saja, sehingga ya lagi-lagi tiap hari sekitar kompleks itu menghirupnya udara nggak bagus dan najis, yang dihasilkan najis juga. Akhirnya nggak tahu perbuatan siapa meracuni binatang itu, sehingga terjadi 15 kucing itu sampai mati Gus ya. Nah itu kan juga dolim. Nah saya juga ikut melakukan, cuma saya nggak membunuhnya Gus, saya membuangnya ke restoran. Jangan sampai ini terlantar juga. Ini juga harus, binatang juga harus kita jaga. Sehingga saya ambil, saya bawa ke restoran. Nah, kita harus bagaimana Gus bersikap seperti ini? Karena kan sekecil apapun pendoliman juga kan berbuah dosa Gus. Oke. Terima kasih. Ya, terima kasih. Pertama tentang, ya intinya singkatnya kan tentang kucing ya. Tadi panjang tadi tentang kucing. Yang pertama tadi tentang foto profil. Kan singkatnya itu toh. Nah, gini aja. Kalau tentang foto profil, memang kita harus menghindari penyakit ain namanya. Jadi penyakit ain itu jelas hadisnya itu. Penyakit ain itu penyakit yang disebabkan oleh kekaguman orang terhadap kita ketika melihat kita tanpa menyebut kagum kepada Allah. Atau bahkan kekaguman yang bahkan memicu iri. Atau kekaguman karena kita pamer kemudian membuat orang lain tidak hanya ngiler. Nah, 2 atau 3 hal itu yang kemudian Nabi Muhammad SAW melarang kita untuk memamer-mamerkan sesuatu, baik tentang kecantikan, kegantengan, kekuatan tubuh, harta yang kita miliki, gitu ya. Dulu belum ada medsos, tapi tetap itu dianggap, dan penyakit ain itu sangat berbahaya. Mulai dari kalau anak kecil itu bisa menjadikan suka nangis terus tanpa henti, ini tidak mau disusui atau digendong ibunya, kekurangan gizi. Kalau yang orang dewasa juga gitu, bahayanya itu menjadikan orang yang perasaan pikirannya jadi kacau, kemudian bahkan mungkin bisa sakit, celaka, bahkan kematian dan sebagainya. Nah, pandangan-pandangan iri, dengki, takjub pada orang lain karena foto profil atau apa, pujian yang tanpa menyebut Allah, baik kecantikan atau ketamanan, atau bahkan diri sendiri, memuji diri sendiri, yang namanya ujub itu bahaya. Sebaiknya memang dihindari. Sehingga foto profil atau apapun, kalau tujuannya ke sana, bukan kok haram memasang foto profil ya, tapi kalau yang perempuan kan memang ya, kalau bukan muhrim dan sebagainya kan kita tidak perlu ya memasang sesuatu yang membuat orang lain kemudian membayangkan yang enggak.
Yang kedua tentang kucing, tidak ada larangan memelihara kucing, cuma kalau memelihara ya harus dirawat dengan baik, dijaga kebersihannya, jangan sampai ganggu orang lain. Kalau ternyata sampai ganggu orang lain, ini dosa memang. Itu aja, singkatnya itu. Jadi tidak ada larangan baik kucing, burung atau apapun, tapi itu tadi dirawat dengan baik, jangan terlalu pokoknya menyiksa sampai kemudian dia mati atau sampai kemudian dia terlantar itu tidak boleh. Gitu. Tapi kan kita ngusir binatang dengan cara kasar juga tidak boleh ya. Kasar binatang apapun kecuali memang yang dinajiskan oleh Allah ya, yang tidak boleh dekat dengan kita, misalnya kayak anjing, babi dan lain sebagainya. Bahkan anjing pun masih ada pengecualian, boleh dirawat, boleh dipelihara untuk kepentingan berburu, menjaga tanaman dan sebagainya. Artinya jauh dari rumah kita. Sehingga halal itu ya harus kita jangan terlalu antipati, juga jangan terlalu cinta mati, gitu ya. Karena kalau kadang cinta mati itu kemudian juga berlebihan di dalam merawatnya, sampai dibelikan kandang harga jutaan, dibelikan makanan yang harga jutaan, nah itu berlebihan menurut saya. Tapi kalau sekedar memberikan hak mereka untuk makan, memberikan hak mereka untuk juga kita beli belas kasihan boleh ya, karena menyiksa atau melarang atau antipati terhadap binatang juga tidak boleh, dosa. Mereka juga berhak hidup di sekitar kita ya, karena mereka bahkan lebih dulu mereka loh tinggal di bumi daripada kita. Kita ini pendatang loh, itu baik semut apapun lebih dulu mereka daripada kita di bumi. Sehingga kalaupun kita tidak bisa merawat, setidaknya kita tidak membencinya. Tapi kalaupun merawat jangan berlebihan ya, dan juga jangan sampai ganggu orang lain. Dan kalau tidak yakin bisa merawat dengan baik, ya sebaiknya memang tidak merawat. Misalnya nanti khawatir kotorannya cacar di mana-mana, pipis di mana-mana. Ya memang tidak. Saya sendiri di rumah itu tiap sore sama tiap pagi kucing datang. Ada belasan kucing datang. Ya kita siapkan tempat-tempat makanannya, snacknya kita siapin. Tapi setelah itu mereka pergi. Mereka pergi tahu. Mereka datang ya hanya untuk ngambil jatah. Gitu. Yang benar-benar tinggal di rumah cuma 1 atau 3 itu. Tapi ya mereka udah kita kasih peraturan. Tausiah tiap hari itu. Tausiah kita beri peraturan, nggak boleh BAB di dalam, nggak boleh pipis di dalam. Udah, biasanya laki-laki itu pipis di dalam. Nah, itu kita bilangin, jangan sana. Makan di sini, pipis di luar. Alhamdulillah nurut. Jadi dia lebih nurut daripada siapa? Terus no dewe. Nah, iya ta. Jadi begitu menurut saya. Ada lagi? Izin Gus, dari Rio Gus. Apa saman melihara biawak? Pertanyaan lain tuh Gus. Dulu ketika jenengan hadir di Rio tentang pelatihan manajemen keluarga Nabi, nanti dawuh ngeten di awal-awal itu. Uang suami adalah uang istri. Uang istri, ya uang istri. Pertanyaannya ngeten Gus. Ketika itu sudah dikasihkan istri, kemudian suami minta, masa dihukumi hutang Gus? Padahal kita butuh untuk seandainya kita tugas. Matur suwun Gus. Ya, jadi gini ya, bukan kok kemudian dimaknai apa adanya. Uang suami adalah uang istri, ya uang yang dinafkahkan kepada istri. Maksudnya begitu. Jadi dalam hadis riwayat Bukhari nomor 56 itu disebutkan bahwa menafkahi istri dengan tujuan mengharapkan Allah akan mendapat ganjaran yang besar. Maka yang dimaksud dengan uang suami adalah uang istri ya, uang yang didapatkan oleh suami yang kemudian diberikan sebagai nafkah itu hak total istri. Kemudian juga disebutkan dalam riwayat Ibnu Majah itu bahwa istri diperbolehkan mengambil uang suami tanpa sepengetahuan suami, tetapi jika suaminya itu pelit, suaminya pelit,
Kan ada itu suaminya yang pelit-pelit tuh. Nah, itu ada satu hadis, ya Rasul, suami saya itu pewelit. Sampai saya dan anak-anak itu susah mau apa belanja aja loh, enggak ada. Padahal dia punya. Gimana ini ya Rasul? Boleh nggak saya ngambil dari sakunya, dari apa? Ya, kamu ambillah seperlunya untuk kebutuhan dasarmu. Dibolehin sama Rasul. Tapi, ini hati-hati. Ibu langsung melek kan. Tapi hati-hati. Hati-hati, jangan sampai mengambil di luar kebutuhan. Sekarang kan nggak uang. Kan ada ATM. Zaman bawa langsung di top up. Atau nomor rekening di top up semua. Waduh. Sampai melebihi batas, beli rice cooker, beli magicom, beli kulkas, beli apa. Wah, bukan itu maksudnya Rasulullah, ya. Jadi kebolehan tadi karena pertama syarat utamanya adalah kalau suami pelit. Kalau suami nggak pelit dan memberikan kewajiban seperti apa ya nggak boleh nyuri, ngambil ngawur aja. Itu tadi karena apa? Karena suaminya pelit, padahal istri punya hak. Makanya tadi saya sebut, kalau yang sudah diberikan secara rutin dan secara tanggung jawab oleh suami kepada istri, itu hak istri, sudah miliknya istri. Gitu ya. Dan kalaupun kebolehan tadi hanya untuk kebutuhan sehari-hari basic need, mulai dari makanan atau sanggup sekolah anak atau apa gitu ya. Jadi itu, dan kalau kita lihat coba dibuka Mas Trisno di surat At-Takwir ayat 8 sampai 9. Surat At-Takwir. Ayo cepat. Surat At-Takwir. Itu tentang hak dan kewajiban suami dan istri. Jadi kalau yang tadi boleh mengambil tadi melebihi batas kebutuhan, apalagi tanpa sepengetahuan suami, tetap dikategorikan mencuri loh ya. Tetap dosa loh ya. Yang At-Takwir ayat berapa, Gus? itu untuk Mas Trisno, Pak Budi. Dia punya. Saya mau melotot aja nggak baca. Ini terutama untuk Pak Trisno yang katanya ada istrinya itu loh. At-Takwir ayat 8 dan 9, Mbak Budi. Wes sahur tak, Mbak Budi? Sudah ketemu Mas Tris? Kalau belum ketemu biar Pak Budi yang baca. Ayo cepetan, waktunya habis nih. At-Takwir ayat 8, 9. Ya sudah, siapa aja yang cepat ketemu? Izin Gus. Monggo. Siapa yang Pak Lima Bro atau siapa tadi? Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Dan apabila bayi-bayi perempuan yang dikubur hidup-hidup ditanya. Sama pinten Bu Gus. Ayo, Mas Trisno udah ketemu? Sampun. Ayo cepat. Ayat 8, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Dan apabila bayi-bayi perempuan yang dikubur hidup-hidup ditanya, karena dosa-dosa apa dia dibunuh? Ampun, Gus. Ayat 9. Karena dosa apa dia dibunuh? Oke. Jadi, masa itu At-Takwir ayat 8 dan 9? Ayat 8. Nggih, Gus. Iya, Pak. Oke. Nah, hak dan kewajiban suami dan istri itu jelas kemampuan sesuai dengan masing-masing. Tidak boleh di atas kemampuan. Karena kalau di atas kemampuan, lalu kemudian saya boleh enggak gini-gini, itu namanya luama, keluar dari kewajiban. Makanya di dalam fikih munakat itu jelas
apa yang menjadi hak ini ya, menjadi hak. Coba dibuka ini, ganti ini aja di surat Al-Baqarah ayat 233 aja, atau An-Nisa ayat 4. Kalau At-Takdir tadi keliru tulis itu. Coba dibuka di Al-Baqarah ayat 233. Jadi kewajiban memberi nafkah itu pada suami. Tapi istri pun harus melihat kemampuan suami itu seberapa. Sudah ketemu? Al-Baqarah ayat 233? Iya, guys. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Para ibu hendaklah menyusukan anak-anaknya selama 2 tahun penuh, yaitu bagi yang ingin menyempurnakan penyusuan. Dan kewajiban ayah memberi makan dan pakaian kepada para ibu dengan cara yang ma'ruf. Seseorang tidak dibebani melainkan menurut kadar kesanggupannya. Janganlah seorang ibu menderita kesengsaraan karena anaknya dan juga seorang ayah karena anaknya. Dan ahli waris pun berkewajiban demikian. Apabila keduanya ingin menyapih sebelum 2 tahun dengan kerelaan keduanya dan permusyawaratan, maka tidak ada dosa atas keduanya. Dan jika kamu ingin anakmu disusukan oleh orang lain, maka tidak ada dosa bagimu apabila kamu memberikan pembayaran menurut yang patut. Bertakwalah kepada Allah dan ketahuilah bahwa Allah Maha melihat apa yang kamu kerjakan. Shadaqallahul adzim. Nah, itu tadi di atas tadi ada, dan kewajiban memberi nafkah, berikanlah nafkah yang baik. Maka di dalam surat Al-Baqarah 233 tadi yang dibaca Bu Mila tadi, bahwa itu memberi hak kepada istri untuk ngambil sesuai kebutuhan. Bil ma'ruf itu artinya sesuai kebutuhan. Maka tidak boleh di luar kebutuhan itu. Kan di sini disebut itu ya. Jadi dan kewajiban ayah menanggung nafkah dan pakaian mereka dengan cara yang patut. Ini baik kepada suami istri maupun kepada anaknya. Ya. Lalu ayat selanjutnya tadi di surat An-Nisa itu juga begitu. Di surat An-Nisa jelas bahwa ayat 4, berikanlah mas kawin gitu kan, kepada mereka sebagai pemberian yang penuh. Jadi, nafkah itu mutlak kewajiban suami. Saya rasa itu. Ada lagi? Jadi kalau uang istri, ya uang istri memang iya, karena istri kan tidak diwajibkan untuk memberi nafkah kepada suami. Berarti nek laki-laki nyuwun uang ke istri tetap hutang, tak Gus? Loh, nah kalau diberi ya nggak hutang lah. Kalau istrinya bilang hutang loh mas, ya hutang. Tapi kalau istrinya bilang, nggak apa-apa mas, ambil aja, ya diberi. Makanya sebelum kawin itu teliti dulu sebelum membeli. Lah iya toh. Makanya tahu nggak kalau orang Jawa mau milih pasangan, bobot, bebet, bibit, bobot itu pirang gram, orang ngono. Bukan gitu maksudnya itu. Bobot itu tentang keilmuan, kecerdasan, karena nanti kan yang didik anak sampean kan gitu. Lalu bibit, dia dari keturunan siapa, boleh. Memang agama begitu. Lalu bebet itu perilaku dan lain sebagainya, ya kan? Wongi pelit, medit, melirit, cetit, apa gak? Nah, ini ngono ya wangel. Atau sebaliknya, orang ini kayak telur ketiga, tahu telur ketiga? Bocor aja dikasih berapapun habis rumah tangga kayak gitu. Nah, makanya sampean kan harus selektif, karena memang perempuan itu dinikahi lah karena 5-4 hal toh. Bidiniha, nasabiha, maliha, wajamaliha, agamanya, keturunannya, hartanya, maupun rupanya. Nah, tapi manusia sekarang yang pertama, Pak, wajahnya, baru hartanya, baru yang lain. Padahal Allah berfirman, kalau nanti semuanya minimal
Apa? Adalah agamanya. Apa lagi? Ada, Gus. Apa Pak Lidul? Nah, itu ayat yang 108 ini waktu-waktu Rasulullah sudah ada, masih ada, aku bukanlah termasuk orang yang memelihara, apalagi sekarang. Gus. Gimana? Ini loh wa ma'ana alaikum biwakil ini loh. Lah ya. Ini orang Rasulullah masih ada, itu sudah mengatakan begitu, apalagi sekarang nggak ada. Apalagi, makanya itu. Pada saat Rasulullah hadir aja bukanlah pemelihara, tidak memberikan jaminan. Apalagi sekarang, makanya kehati-hatian kita di dalam memilih guru, pemimpin, memilih orang yang bimbing kita, yuk harus hati-hati betul. Yang benar-benar bisa mendampingi kita, mengarahkan kita, karena bukan menjadi penjamin. Kalau ngikuti ajaran yang disampaikan, ya alhamdulillah selamat. Tapi kalau enggak, meskipun kayak bareng, ya nggak bisa. Makanya itu perlunya kita itu sami'na wa ata'na itu secara total. Supaya jaminan kebenaran, jaminan keselamatan itu ada, tapi dari Allah. Sejauh kita tetap taat. Makanya ada kan, atiullah wa atiuni kan gitu kan. Atiullah yuhibbukum. Kalau kamu taat kepadaku, atiuni, kamu akan dicintai Allah. Gitu. Dulu Nabi Muhammad gitu. Saya rasa itu kajian kita pada pagi hari ini. Alhamdulillah semangat. Okay. Mudah-mudahan Allah merahmati kita, menerima puasa kita, menerima sedekah kita semuanya ya. Saya juga ingin nyampaikan dulurku semua, ada 170 kamera ini. Kalau Gus Glory pernah satu ngomong tapi menyakiti hati, misalnya saya panggil, gimana Pak? Misalnya Pak Budi, saya sering sebut, terus sakit hati sepurane ya Pak Budi ya, minta maaf saya. Atau yang ketemu saya, baik santri-santri, mungkin yang pernah saya tempeleng, aduh saya dulu memang nakal saya pas kecil itu, saya itu. Saya minta maaf nih, minta maaf betul. Saya juga minta maaf kalau pas misalnya bermuka jutek, bermuka masam, yang membuat sampean nggak enak hati atau sakit hati, atau sampean nyapa, tapi saya hanya lalu sampean gelo, saya minta maaf betul saya. Ya. Kemudian itu yang pertama, dosa-dosa lisan saya, dosa-dosa wajah, jutek saya, atau dosa mungkin tangan saya, minta maaf saya. Yang kedua, kalau ada saya pernah hutang, baik hutang janji mengajak sampean kemana, janji memberi apa, atau janji apapun, tolong japri saya. Ya serius, baik hutang uang 100.000, tolong misalnya di jalan atau apa, tolong pinjam dulu. Mas, ini untuk ini, entah 100.000 atau 200.000, tolong beritahu saya, karena itu tetap akadnya hutang dan saya minta, saya akan insya Allah bayar. Kalau janji juga begitu, janji mengunjungi rumah sampean atau apa, yang benar-benar janji saya, tolong dijabri saya, supaya saya bisa melunasinya. Sementara kalau saya pernah pinjam barang dan lain sebagainya, dan meskipun itu hanya potongan kuku misalnya, tolong beritahu saya, karena itu nanti jadi tuntutan semua di akhirat nanti. Saya benar-benar ingin diikhlaskan, baik dosa-dosa yang sifatnya hakul adam dengan sesama manusia, maupun hal-hal yang sifatnya materi tadi. Benar ini, saya ingin nanti di akhirat juga ringan hisab saya, jika mungkin adalah bebas dari semua hisab, karena saya ingin menghisab di dunia sekarang. Oke, semuanya, baik yang ngantuk maupun yang ngantuk, saya benar-benar serius dua hal tadi, tolong japri saya, sampaikan saya biar bisa minta maaf maupun melunasi semua yang menjadi tanggungan saya. Semoga Allah merahmati kita, menuntun kita dalam siratal mustaqim ila akhir. Amin. Allahumma sholli wa sallim ala Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimin muslimat wal ahya'i minhum. Allahumma ahdina fi man hadait wa afina fi man afait wa lana fi man tawallait wa barik lana fi ma atait wa qina syarra ma qadait fa innaka taqdi wa ghaib. Tabarak rabbana wa ta'ala alhamdulillah wa qad astaghfiruka wa atubu ilaika. Amin. Allahumma da'fana al-bala wal waba wa qad hasdina min al-jinni wa syaitan jamku para bana najina wa bina sabina.
ربنا آمنا فاكتبنا مع الشاهدين ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. Amin. 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 ربي أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك ربي يحضرون بس رحمتك تقبلنا. Amin. اللهم تعالى نبأ برحمتك اللهم أنزل علينا رحمة ويتدرج لم ترى ويتدرج في الحجر ويتدرج من الحاضر. اللهم أفرغ لنا صبر وثبت إيماننا فانصرنا على القوم الكافرين اللهم فاطر السماوات عالم الغيب والشهادة رب كل ملك وأشهد أن لا إله إلا أنت. أعوذ بالله من جود البلاء والبلاء درك الشقاء والسوء والوضع والشماتة الأعداء اللهم نسألك الهدى والتقوى والعفو ربنا هب لنا من أزواجنا وذريتنا قرة أعين رب اغفر لي ولأخي ولأزواجي ولذريتنا ولأصحابنا إن الله على كل شيء قدير سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام الحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. اللهم ارحمنا بالقرآن